Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih ke pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise, Ibu dosen Rosi Kusuma Serli MKOM, dan saya ingin berterima kasih telah membimbing kami dalam satu semester ini. Baik, saya hari ini kami ingin mempresentasikan perancangan arsitektur enterprise pada sistem informasi penjualan sayur online menggunakan framework TOGAF ADM. Kami dari kelompok 2. Berikut masuk pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Dalam latar belakang, perkembangan teknologi yang semakin pesat, ini banyak orang ataupun perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan karena dengan pemanfaatan teknologi informasi, kegiatan yang dilakukan akan lebih mudah dan efisien. Teknologi et al. 2022. Toko sayur ini merupakan suatu bisnis pada bidang pelayanan yang menyediakan berbagai jenis sayuran yang berada pada jalan pesantren RT 01 atau RW 02, 01, Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Toko ini sebelumnya pada kegiatan menjalankan bisnisnya masih belum menerapkan sistem informasi maupun informasi karena masih menggunakan cara konvensional, yaitu proses pembelian sayur. Ini masih dilakukan secara langsung di toko dan pemilik masih melakukan pencatatan penjualan dengan buku tulis dan kalkulator sebagai alat hitung. Dari permasalahan yang telah disampaikan, maka diperlukan perancangan aset enterprise, sistem informasi berbasis online dengan menggunakan model TOGAF ADM. Memasuki rumusan masalah, ada pertama, bagaimana proses perencanaan dan perancangan sistem informasi berbasis online dapat diterapkan di toko sayur untuk mendukung kebutuhan bisnisnya. Yang kedua, bagaimana model TOGAF ADM dapat membantu dalam merancang arsitektur enterprise yang sesuai dengan kebutuhan bisnis toko sayur. Yang ketiga, bagaimana cara memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di toko sayur yang masih menggunakan mode konvensional. Yang keempat, bagaimana sistem informasi yang dirancang dapat mengatasi kendala dan kelemahan dalam proses bisnis konvensional yang saat ini digunakan oleh toko sayur. Batasan masalah. Pertama, mode konvensional yang tidak efisien. Yang kedua, kesulitan dalam pencarian data. Ketiga, implementasi arsitektur enterprise. Yang keempat, model TOGAF ADM sebagai kerangka kerja. Tujuan penulisan untuk memenuhi tugas arsitektur enterprise. Yang kedua, merancang suatu kerangka arsitektur yang optimal. Yang ketiga, untuk memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi tiap tahap operasional yang sesuai kebutuhan. Keempat, untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi dalam proses bisnis toko sayur online. Yang kelima, blueprint sistem informasi yang nantinya akan digunakan untuk acuan dalam membuat sistem. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, pengelolaan bisnis dapat lebih baik. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan aktivitas. Yang ketiga, sistem ini membantu dalam memantau transaksi penjualan yang lebih akurat dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Yang keempat, dapat memecahkan solusi terhadap permasalahan konvensional. Yang kelima, solusi yang diterapkan fleksibel dan mampu memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua ada landasan teori. Nah, di landasan teori ini membahas tentang enterprise arsitektur. Arsitektur enterprise adalah sebuah pendekatan logis
komprehensif, dan holistik untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem secara bersamaan menurut Perry Zhou 2002. Enterprise arsitektur atau lebih dikenal dengan arsitektur enterprise dapat dideskripsikan yaitu misi stakeholder yang di dalamnya termasuk informasi, fungsional atau kegunaan, lokasi organisasi, dan parameter kinerja. Arsitektur enterprise menggambarkan rencana untuk mengembangkan sebuah sistem atau sekumpulan sistem menurut Oswald 2001. Enterprise arsitektur adalah manajemen perencanaan yang menggabungkan sumber daya teknologi, arus informasi, bisnis proses, dan panduan strategi untuk dapat melihat perkembangan yang terjadi pada saat ini dari sudut pandang holistik. Selanjutnya ada TOGAF. TOGAF awalnya dibuat oleh The Open Group pada tahun 1995 untuk digunakan dalam bidang keamanan Amerika Serikat. Tetapi kini telah diperluas penggunaannya di berbagai sektor, termasuk bisnis, Puri, dan Sapayudin 2024. TOGAF merupakan sebuah framework yang memberikan pendekatan komprehensif untuk melakukan pengembangan bisnis arsitektur organisasi dengan metode secara detail pada proses implementasinya. Teknologi et al. 2022. Salah satu komponen kunci TOGAF adalah Architectural Development Method atau ADM yang bertujuan untuk mengintegrasikan dokumen TOGAF dan memberikan panduan langkah-langkahnya selama proses pengembangan untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan. Di sini ada contoh dari gambar Fast-Paced Framework TOGAF ADM. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan observasi, pengumpulan data, dan analisis data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan pemilik toko sayur dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disusun oleh penulis kepada pihak yang terkait. Wawancara peneliti dilakukan oleh saudari Pur selaku pemilik toko sayur. Yang kedua ada observasi. Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan meninjau dan mengamati langsung objek permasalahannya. Observasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang dapat mengukur sikap dari responden dan mencatat segala macam hal yang terjadi dalam kaitannya dengan topik masalah penelitian. Yang ketiga ada studi literatur. Pengumpulan data dengan mengambil informasi di buku, karya ilmiah, jurnal, laporan, atau literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Willy. Di sini ada hasil dan pembahasan. Pada pembahasan yang ada dalam permasalahan ini menghasilkan suatu pemodelan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF ADM yang berfokus pada primary phase, recruitment management, arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system, arsitektur, dan teknologi arsitektur. Yang ketiga ada preliminary phase. Pada tahapan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi arsitektur sehingga dapat tersusun menggunakan 5W+1H. Terus ada A, prinsip arsitektur. Prinsip ini digunakan untuk mendukung dalam pemilihan arsitektur yang diterapkan dalam perancangan sistem. Di sini ada tabel arsitektur atau kategori prinsip bisnis. Prinsip arsitektur yang diharapkan dapat membantu dalam memudahkan kegiatan penjualan sayur online. Terus yang kedua ada prinsip data. Arsitektur data dikelola dengan baik dan memastikan bahwa data aman dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun jika diperlukan. Yang ketiga ada prinsip aplikasi. Arsitektur aplikasi yang dirancang harus sesuai dan mudah digunakan oleh orang awam dalam memenuhi kebutuhan toko dengan tampilan user-friendly dalam proses pengembangan. Di sini terakhir ada prinsip teknologi, menggunakan software dan hardware yang sesuai dengan keperluan untuk melakukan pengembangan infrastruktur teknologi untuk menghindari data yang tidak kompatibel. Yang kedua ada identifikasi 5W1H. Dalam mengidentifikasi ini memiliki tujuan untuk menjelaskan objek yang terlibat pada proses perancangan arsitektur. Berikut ada tabel identifikasi arsitektur. Yang pertama ada objek penjualan sayur online.
Deskripsi membuat perancangan enterprise arsitektur sistem informasi penjualan sayur online. Yang kedua, DAO. Objek siapakah yang membuat perancangan, deskripsi anggota kelompok. Yang ketiga, DAWARE. Objek di manakah penelitian ini dilakukan. Deskripsi Jalan Pesantren RT 01 RW 01 Sulawesi Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Yang keempat ada WEN. Objek kapan waktu penyelesaian perancangan ini. Deskripsi pada bulan Juni 2024. Yang kelima ada WHY. Mengapa membuat perancangan enterprise arsitektur sistem informasi. Deskripsi untuk mempermudah dalam mengelola usaha penjualan sayur online dengan melakukan kegiatan penyediaan dan penjualan sehingga perancangan dapat diimplementasikan sehingga akan lebih efisien sebagai acuan perancangan sistem. Yang keenam ada how. Objek bagaimana perancangan enterprise arsitektur sistem informasi dibuat. Deskripsi perancangan arsitektur enterprise dibuat dengan menggunakan framework TOGAF, the Open Group Architecture. Yang tiga ada rekrutmen manajemen. Pada fase rekrutmen manajemen bertujuan dalam menentukan kebutuhan seluruh proses pemulihan arsitektur untuk toko sayur online dalam menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan. Pada gambar ini di samping terdapat arsitektur bisnis yang sedang berjalan, terutama dalam kegiatan keseluruhannya masih bersifat konvensional. Di sini pembeli dapat memilih sayur, memberikan sayur, terus karyawan dapat menginformasikan total belanjaan, dapat melakukan pembayaran, terus memberikan nota dan belanjaan kepada konsumen, bisa mereka pelaporan penjualan. Yang keempat ada arsitektur vision. Toko sayur online merupakan sebuah bisnis yang menyediakan berbagai jenis sayuran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk menganalisis yang dilakukan serangkaian kegiatan pada toko tersebut menggunakan pendekatan value chain. Value chain diagram mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi primary activity dan support activity. Value chain diagram ditunjukkan pada gambar di samping ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Habibatun. Selanjutnya ada bisnis arsitektur. Pada fase ini, menganalisa aktivitas bisnis yang berjalan pada toko sayur online dan mengusulkan arsitektur bisnis menggunakan diagram use case. Di sini yang pertama ada use case sistem informasi persediaan, di mana admin dapat melakukan login, terus admin dapat mengelola data persediaan, admin dapat mengelola laporan persediaan. Selanjutnya, ada use case sistem informasi penjualan, di mana pelanggan dapat melakukan login, terus pelanggan dapat melakukan registrasi. Nah, di dalam login ini ada include dari profil, kontak, dan logout. Selanjutnya ada pelanggan melakukan registrasi, itu ada extend ke login. Pelanggan dapat melihat menu, pelanggan dapat mencari barang, pelanggan dapat melihat barang, pelanggan dapat masukkan ke dalam keranjang belanja, pelanggan dapat melakukan check-out. Di dalam check-out ini ada include dari riwayat pemesanan. Riwayat pemesanan ini ada include dari login. Selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran. Di dalam pembayaran ada include dari detail pembelian. Selanjutnya di sini ada sistem informasi keuangan, di mana admin dapat melakukan login, admin dapat mengelola data keuangan, admin dapat mengelola laporan keuangan. Selanjutnya ada sistem informasi pengadaan, di mana admin dapat melakukan login, admin dapat mengelola data pengadaan, admin dapat mengelola pemesanan, admin dapat mengelola pembayaran, admin dapat melihat data pemesanan. Selanjutnya admin dapat membuat laporan pengadaan. Supplier dapat melakukan login, supplier dapat lihat data pemesanan, supplier dapat konfirmasi pembayaran, supplier dapat mengelola jadwal pengiriman. Selanjutnya di sini ada activity penjualan, di mana ada 3 activity yaitu user, sistem, dan admin. User ini dapat memilih produk, terus dapat memasukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya sistem akan memverifikasi ketersediaan produk dan menghitung total harga. Kemudian, user dapat memproses pembayaran dan sistem akan menangani detail pembayaran. Admin dapat mengkonfirmasi pembayaran. Selanjutnya, sistem akan mengkonfirmasi pembelian dan admin dapat memproses pemesanan. Selanjutnya, user akan mengkonfirmasi pemesanan. Selanjutnya di sini ada informasi sistem arsitektur, di mana ada arsitektur data, ini
akan direpresentasikan melalui database. Seperti gambar di samping perancangan database, di sini ada pesan ke user itu ada many to many, user ke keranjang ada one to many, user ke produk ada one to many, user ke order ada one to many, dan user ke wishlist itu ada one to many. Selanjutnya di sini ada arsitektur aplikasi. Di sini ada nama aplikasi yaitu website penjualan sayur online, di mana portal web yang menjadi media untuk mengintegrasikan semua sistem informasi yang sudah dirancang. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan, di mana sistem akan mengelola alur keuangan, yaitu uang masuk ataupun uang keluar yang hanya dapat diakses oleh admin. Selanjutnya ada sistem informasi pengadaan, di mana sistem ini mengelola data pengadaan dan pemesanan yang hanya diakses oleh admin dan supplier. Selanjutnya ada sistem informasi persediaan, di mana sistem ini mengelola data persediaan dan hanya dapat diakses oleh admin. Sistem informasi penjualan, di mana sistem ini mengelola proses transaksi. Sistem ini dapat diakses oleh konsumen, karyawan, dan admin. Selanjutnya ada teknologi arsitektur, di mana arsitektur jaringan ini pada tahapan ini menjelaskan mengenai arsitektur jaringan yang diusulkan pada gambar. Di sini ini untuk merancang arsitektur enterprise ini membutuhkan internet, router, server, switch, dan sebagainya. Lalu untuk spesifikasi software dan hardware, di sini ada beberapa mengenai perangkat lunak dan perangkat keras yang diusulkan untuk perancangan kebutuhan dalam perancangan sistem, di mana softwarenya untuk minimal yang menggunakan Windows 10, pemrograman dan web servernya bisa menggunakan PHP dan Apache, lalu DBMS-nya MySQL untuk database-nya, lalu web browser-nya bisa menggunakan Microsoft Edge atau Google Chrome. Untuk Microsoft Office-nya minimal 2016, dan hardware-nya prosesornya minimal Intel Core i3. Selanjutnya ada RAM-nya 4 GB. Untuk input device-nya bisa menggunakan mouse dan keyboard. Selanjutnya output device-nya bisa menggunakan monitor dan juga printer. Lalu kesimpulan, berdasarkan pembahasan perancangan arsitektur enterprise pada sistem informasi penjualan sayur online menggunakan framework TOGAP ADM ini, terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, toko sayur sama sekali belum menerapkan sistem informasi atau teknologi informasi pada pengoperasian bisnisnya. Oleh karena itu, penelitian menggunakan framework TOGAP ADM ini menggunakan 6 fase dari 10 fase. Yang pertama ada fase preliminary, diidentifikasi untuk menentukan prinsip-prinsip arsitektur yang mendukung pemilihan arsitektur yang tepat dengan menggunakan proses identifikasi 5W1H. Lalu fase arsitektur vision menganalisis aktivitas bisnis menggunakan pendekatan value chain untuk mengidentifikasi aktivitas utama dan pendukung. Fase berikutnya, requirement management, bertujuan untuk menentukan kebutuhan seluruh proses pemodelan arsitektur dalam menganalisa proses bisnis yang sedang berjalan. Lalu ada fase bisnis arsitektur untuk menganalisis arsitektur bisnis saat ini dengan melakukan pemodelan arsitektur sesuai dengan skenario dan analisa yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya ada fase information system arsitektur yang mencakup perancangan arsitektur data melalui representasi database dan perancangan arsitektur aplikasi yang mencakup berbagai sistem informasi penting. Lalu teknologi arsitekturnya menentukan teknologi perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan. Selanjutnya penelitian ini juga mencakup evaluasi dari arsitektur bisnis saat ini sampai rekomendasi yang telah diusulkan. Lalu ada blueprint sistem informasi toko sayur menghasilkan proses dengan rincian perancangan sistem dan teknologi yang dihasilkan. Saran, setelah melakukan penelitian dan perancangan arsitektur enterprise pada sistem informasi penjualan sayur online menggunakan framework TOGAP ADM, terdapat beberapa saran, yaitu pertama, dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari sistem yang diusulkan. Kedua, diperlukan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sistem yang diimplementasikan. Ketiga, untuk selalu mempertimbangkan feedback dari pengguna sistem. Feedback ini sangat berharga dalam proses peningkatan dan pengembangan lebih lanjut dari sistem.
Keempat, diharapkan dapat menjadi panduan pemilik toko dalam pembuatan sistem dengan tujuan meningkatkan efisiensi untuk mempermudah proses bisnis di masa yang akan datang. Kelima, perancangan arsitektur dengan framework Toga Padem ini dapat dilanjutkan sampai dengan implementasi governance dan change management supaya menjadi acuan dalam membuat perancangan dan penerapan teknologi di toko sayur. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.